Khotbah atau renungan ulang tahun Kristen dengan tema syukur dan harapan dalam perjalanan iman. Sebagai ayat Alkitab pendukung tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita tidak kehilangan semangat. Sebaliknya, sekalipun manusia luar kita semakin rusak, namun manusia dalam kita diperbaharui dari hari ke hari. Ayat Alkitab pendukung kedua, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu merayakan ulang tahun, ketika kita merayakan ulang tahun, tentunya adalah sebuah momen yang sangat-sangat spesial dalam kehidupan kita. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya merayakan hidup kita sendiri, tetapi juga kesempatan untuk merayakan hidup yang baru dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita telah mengalami banyak hal. Kita telah mengalami suka dan duka, kegembiraan dan kesedihan. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui semuanya itu, Tuhan telah menuntun kita dan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana Allah mengubah kehidupan kita menjadi lebih dan semakin sempurna seperti Kristus. Dan bagaimana Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memiliki harapan yang cerah. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, dan bahwa Dia akan selalu ada di samping kita. Oleh karena itu, mari kita syukuri hidup yang baru dalam Kristus. Di hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita tetap berharap dan semakin berharap pada rencana Tuhan untuk hidup kita di hari ini, hari depan, hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita juga diingatkan bahwa hidup kita tidak hanya tentang diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kita memiliki tanggung jawab untuk melayani, mengasihi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ketika Tuhan memberikan kita umur yang panjang, menambahkan umur kita, mari kita memikirkan bagaimana kita dapat melayani dan mengasihi orang lain, berdampak dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita dapat memulai dengan memikirkan bagaimana kita dapat melayani orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman kerja kita, mungkin itu sahabat kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin baru saja kita jumpai. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada orang yang membutuhkan bantuan kita? Apakah ada orang yang membutuhkan
kata-kata motivasi, penyemangat daripada kita? Apakah ada orang yang membutuhkan kehadiran kita? Mari kita menjadi orang-orang yang peduli dan mengasihi, yang selalu siap untuk membantu dan melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain itu kita juga dapat memikirkan bagaimana kita dapat mengasihi orang lain dengan lebih baik setiap harinya, terus meningkat. Apakah ada orang yang kita tidak sukai? Apakah ada orang yang kita tidak mengerti? Mari kita berusaha untuk mengasihi mereka dengan kasih yang tidak bersyarat, kasih yang datang dari Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah bersyarat. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang tidak menyukai kita, yang tidak senang akan kehadiran kita, atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita sekalipun. Jangan pernah kita membalas, atau kita diam, atau kita menjauhi mereka dengan memaki mereka dengan cakap-cakap kotor, perkataan yang kotor. Mari kita berdoa bagi mereka. Kita meluk mereka dengan doa kita. Bahkan jika kita memiliki semangat, memiliki karunia, memiliki talenta untuk berkata-kata, untuk mengajar, untuk memperbaiki, mari kita lakukan untuk memberkati banyak jiwa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di hari ulang tahun saudara dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Jangan selalu meminta kado daripada Tuhan, tetapi berikanlah kado yang terbaik. Di hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara, berikan kado yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, dimanapun berada. Lakukan kebaikan-kebaikan, lakukan kebenaran-kebenaran, supaya Allah kita, Bapa kita senang, dipermuliakan atas apa yang kita perbuat. Demikian renungan atau khotbah ulang tahun Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, dan yang terutama juga buat kesehatan waktu yang baik yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan khotbah atau renungan ini. Mereka sedang berulang tahun, dan semua itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan di hari ulang tahun ini, lewat renungan ini, hati mereka terbuka untuk boleh melakukan banyak pelayanan, memberkati banyak jiwa. Bukan mereka menuntut atau meminta kepada Allah karena mereka sedang berulang tahun, tapi biarlah Tuhan hati mereka terbuka untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan di gereja dimanapun mereka berada. Biarlah mereka berusaha, berupaya melatih diri mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah lewat umur yang Tuhan tambahkan bagi mereka, anak-anak Tuhan semakin dewasa dalam kerohanian, bukan saja karena umur, tetapi secara kerohanian dewasa, iman percaya yang dewasa, semakin kokoh. Biarlah mereka juga semakin mengerti apa sebenarnya yang menjadi tugas mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, lewat umur yang Tuhan tambahkan bagi mereka, mereka juga akan bertambah-tambah semangat dalam mengerjakan pelayanan. Mungkin mereka Tuhan belum berani memulaikan pelayanan karena kepercayaan diri mereka, mental mereka, kesiapan mereka
Mereka selalu merasa kurang. Tapi di hari ulang tahun ini, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan semangat, sukacita, mental, hikmat, akal budi bagi mereka, supaya mereka dapat memulai pelayanan mereka. Baik itu pun pelayanan yang terkecil dipandang hina oleh dunia, yang dapat mereka kerjakan, mereka akan mulai untuk guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya mereka akan diberkati. Kesehatan mereka juga akan diberkati. Ketika mereka di hari ulang tahun ini mungkin ada sakit penyakit, kami percaya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang menikmati renungan khotbah ulang tahun Kristen saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun menjadi pengharapan, kerinduan, pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban, dan kami percaya ya dan amin janji-Mu bagi orang-orang percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik. Bahkan sebelum kami pikirkan, sebelum kami minta, Allah telah menyediakan yang terbaik. Jangan biarkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami khawatir, takut, cemas, tetapi biarlah mereka terus datang kepadamu dengan yakin teguh, dengan iman yang kokoh bahwa Tuhan ada bagi mereka di setiap waktu, bahwa Allah ada bagi kami dalam setiap hembusan nafas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan khotbah ulang tahun Kristen ini, diberkatilah mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika terberkati dengan khotbah atau renungan ulang tahun Kristen ini, mari bagikan ke media sosial Bapak Ibu Saudara, mungkin ke WhatsApp, Facebook, dan kemanapun itu, untuk memberkati, menjangkau banyak jiwa. Jangan lupa di like, dibagikan, di subscribe untuk mendapatkan renungan, kata-kata motivasi Kristen, atau ayat-ayat Alkitab untuk memberkati, menemani kehidupan kita sehari-hari, menjadi pedoman dalam kehidupan kita dalam penantian Kristus untuk datang kedua kalinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.